Oke, kembali lagi teman-teman. Kali ini saya akan sedikit memberikan tips bagaimana cara melakukan instalasi baterai. Ini yang saya gunakan baterai Levo 4 12 ampere, tiap sel ini 12 ampere. Dan tips yang akan saya berikan ini juga berlaku pada sistem baterai lithium yang lain teman-teman. Oke, langsung saja. Ini baterai Levo 4 ini baterai yang sudah terkenal kehandalannya teman-teman, baik dari segi keawetan, circle life-nya ataupun tenaga yang dihasilkan. Di sini saya menggunakan baterai yang umum ditulis atau disebut di online shop adalah baterai lontong hijau teman-teman. Ini bekas, bukan baru. Jadi yang akan saya bagikan adalah dalam membuat sistem baterai. Nah, contoh yang saya gunakan ini, saya memerlukan tenaga baterai sebesar 12 volt. Maka yang harus saya lakukan adalah melakukan penserian ke 4 buah sel baterai Levo 4 ini. Jadi untuk menghasilkan tenaga atau tegangan 12 volt untuk Levo 4 ini membutuhkan 4 sel teman-teman. 1, 2, 3, 4 yang disusun secara seri. Jadi seperti itu. Tip yang akan saya berikan adalah misalkan kita membuat atau merakit baterai untuk cadangan atau untuk PLTS atau untuk sepeda listrik, itu kan pasti membutuhkan ampere atau daya yang besar. Contoh misalkan ini kebetulan ampere dari tiap sel ini adalah 12 ampere, tegangan kerjanya sekitar 3,2 volt. Jadi kita seri 4 menghasilkan tegangan sekitar 12, sekian atau mendekati atau 13 sekian. Jadi ringnya antara itu teman-teman. Untuk ampere di sini berarti yang saya rakit ini satu pack ini berarti tegangan kerjanya 12 volt 12 ampere. Misalkan teman-teman kurang untuk dayanya, maka kan pasti menambahkan selnya. Nah, misalkan ditambah 2 pack lagi atau 3 pack lagi atau 4 pack lagi, maka jadi totalnya kan nanti ampernya akan besar. Contoh misalkan ini sudah satu paket isinya 8 sel, tapi tetap saya butuh tegangan 12, maka tiap 12 ini saya seri. Nah, itu tip dari saya teman-teman. Apakah seperti ini? Hanya seperti ini caranya? Tidak teman-teman, bisa juga dengan cara tiap 2 sel ini diparalel, 2 sel diparalel, kemudian di seri. Nah, ini yang akan saya bagikan tipnya. Ya, ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya gunakan teman-teman. Jadi untuk kelebihan dan kekurangan jika teman-teman melakukan paralel pada baterai kemudian di seri untuk meningkatkan nilai ampernya, nah maka kekurangannya adalah jika misalkan ini 2 sel teman-teman paralel, diparalel, kemudian di seri, nah, jadi kan tetap menghasilkan 12 volt dengan ampere sesuai kalau lihat perhitungannya berarti kan 12 ampere kali 2, berarti satu paket ini berisi nanti 12 volt 24 ampere. Nah, ini memiliki kelemahan jika teman-teman paralel dulu kemudian di seri. Yang akan saya bagikan adalah di sini cara yang saya gunakan adalah tetap saya akan merakit tiap 4 sel di sini. Tiap 4 sel saya rakit dulu. Nah, 4 sel saya rakit, di sini 4 sel saya rakit. Nah, 4 sel saya susun seri teman-teman. Plus min, nah, seri. Jadi ini susunannya ada 2 pack 12 volt. Satu pack ini kan 12 ampere. Nah, jadi nanti yang diparalel adalah bukan selnya, tapi BMS di sini teman-teman. Oh ya, saya belum menyebutkan ini adalah
board atau papan BMS teman-teman, baterai management system. Ini yang nanti akan mengatur sistem charging dan dischargingnya serta proteksi untuk keamanan dari baterai di sini. Oke, saya lanjut. Jadi kelebihan jika teman-teman melakukan instalasi baterai dengan perakitan seperti ini, satu sel di seri dulu, baru nanti tiap BMS di sini. Ini kan juga ada masing-masing BMS-nya teman-teman, sudah terpasang. Di sini juga sudah terpasang. Nah, ini nanti calonnya juga sudah terpasang, tinggal diinstalasi. Jadi nanti yang di paralel adalah output dari BMS di sini. Kenapa seperti ini? Karena jika instalasinya seperti ini teman-teman, kita nanti mudah mendeteksi jika pada sebagian sel ini atau salah satu sel ini atau sistem instalasi baterai pack sel tiap pack ini ada kendala, kita gampang mendeteksinya. Misalkan pada sel di sini yang rusak, pasti nanti tegangan output yang ada di pack pertama ini sudah bisa kita deteksi. Misalkan kita kasih voltmeter seperti ini teman-teman. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Nah, jadi nanti tiap pack ini kita kasih voltmeter. Terserah, itu opsional, tidak wajib. Cuma yang penting dalam instalasi di sini kita bisa jadi dua, bukan kita paralel dulu baterainya. Seperti itu teman-teman. Jika ada salah satu sel yang rusak, kita mudah mendeteksinya. Oh, pada pack yang sini, oh pada pack yang sini. Tapi kalau kita paralel dulu teman-teman, dua sel paralel, satu sel rusak, ini sulit kita deteksi. Satu sel rusak, yang sini masih oke. Tegangan output di sini tetap akan menghasilkan 12 volt. Nah, karena hanya satu sel yang rusak, ini tetap statusnya seri ke sini. Nah, seperti itu teman-teman. Meskipun kalau kita amati, misalkan biasanya ketahuannya adalah jika kita menggunakan ampere meter seperti ini atau pakai watt meter yang bisa menghitung akumulasi dari energi yang kita cas atau kita buang. Jika ampernya berkurang dari awal, oh berarti pasti ada salah satu sel yang bermasalah. Nah, jika paralel nanti sulit teman-teman, mana sel yang rusak. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, jika kita mengkonfigurasinya seperti ini, satu pack. Nah, jadi ini nanti output masuk ke BMS dulu. Jadi nanti keluaran dari out BMS ini PP, P-, P+, ini yang akan kita paralel. Nah, kelebihan yang kedua adalah energi yang dihasilkan dari sistem instalasi seperti ini itu jauh lebih besar daripada yang tadi saya sebutkan. Kita paralel dulu 222 ataupun 33 atau 44 kita paralel dulu, baru kita seri lagi. Itu memiliki kelemahan. Kalau seperti ini, kelebihannya adalah BMS di sini itu punya daya maksimal. Contoh yang saya gunakan di sini tertulis daya maksimalnya 30 ampere teman-teman. Nah, jadi tiap BMS dia mampu mengeluarkan energi atau outputnya katakanlah 30 ampere. Kalau sistem seperti ini nanti kita paralel. Jadi tiap pack di sini dia mampu mengeluarkan 30 ampere. Sehingga kalau di total, misalkan teman-teman masukkan ke inverter untuk merubah dari DC ke AC, nanti akan lebih bermanfaat. Nah, jadi arusnya bisa keluar besar, jadi peralatan yang digunakan juga bisa lebih besar. Nah, saya bandingkan dengan yang di paralel dulu. Kalau di paralel dulu teman-teman, misalkan ini dua-dua saya paralel kemudian saya seri, berarti kan hanya cukup menggunakan satu BMS teman-teman. Satu BMS, tidak bisa dua BMS karena sistemnya seperti itu. Kalau kita gunakan satu BMS, maka meskipun di sini 24 ampere, sama-sama 24 nanti teman-teman. Kan satu pack ini 12
ampere, ini 12 ampere. Meskipun seperti ini nanti tetap total kalau dua ini 24, baik di paralel, di seri dulu, paralel dulu atau seri dulu, ataupun dibikin seperti ini, tetap outputnya atau energi dari baterai ini 24 ampere. Tapi kekurangan sistem paralel dulu baru seri itu BMS nya kan menggunakan satu teman-teman. Jadi output dari baterai pack keseluruhan 24 ini hanya mampu mengeluarkan 30 ampere. Nah, jadi akan terbatas teman-teman. Kalau seperti ini berarti total, kalau sistem seperti ini teman-teman ya, total yang bisa dikeluarkan atau digunakan untuk beban adalah 60 ampere, karena di sini dia mampu mengeluarkan 30 ampere, di sini mampu mengeluarkan 30 ampere, kita satukan jadi total bisa mencapai 60 ampere. Jadi seperti itu teman-teman. Kekurangannya apa? Nah, kekurangannya adalah pada biaya. Biayanya adalah kita harus membeli BMS lebih dari satu. Kalau misalkan dua seperti ini, kalau misalkan 4 seperti ini, 1 2 3 4, maka kita juga harus beli BMS 4 teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Itu tips dari saya. Ataupun biar menghemat lagi, ini kan ada berapa ya? Berapa sel ini? 1 2 3 4. Kalaupun untuk menghemat biaya BMS, di paralel dulu, baru ini sama ini BMS nya dibikin 2, 1 BMS 1 BMS, jadi di paralel 2. Tapi menurut saya harga BMS ini kan tidak terlalu mahal dari harga baterainya. Nah, jadi kalau saya seperti itu teman-teman, kita lebih kelebihannya mendapatkan arus keluaran atau arus discharging lebih besar dengan hanya menambahkan BMS-nya saja dengan sel yang sama. Nah, itu teman-teman.